Shalom, selamat hari Natal buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman pada malam hari ini, pada malam Natal ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena sabdamu menjadi manusia dengan lahir di tengah-tengah kami, yang menjadi manusia yang lemah, agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Ya Bapa, dengan kelahirannya di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat, kini kelihatan sebagai manusia, seperti kami, dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu agar kami yang kini merayakan misteri inkarnasi berani menjadi pembawa damai bagi sesama, dan dengan demikian kami pun menjadi sarana inkarnasi-Mu di tengah-tengah mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, selamat hari Natal buat kita semua. Pada malam ini kita merayakan Natal Apostle Bulung atau Natal Pemuda. Pada malam hari ini, saudara-saudara yang terkasih, adapun khotbah kita pada malam hari ini itu yang terambil dari kitab Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ke-14. Dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan kepada kita semua dengan judul perikop kelahiran Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat-malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampit dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah seorang bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, yang katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang telah dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada malam hari ini, saudara-saudara pemuda-pemudi yang merayakan Natal pada malam ini, adapun tema Natal pada malam hari ini yang dibawakan oleh pemuda-pemuda di gereja ini yaitu dengan tema hidup yang membawa damai sejahtera.
dengan tema hidup yang membawa damai sejahtera. Ini tema yang lumayan bagus atau lumayan cukup bagus buat Natal kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, teman-teman pemuda-pemudi yang berada di tempat ini, hari ini kita patut menaikkan atau memanjatkan pujian syukur karena pada malam hari ini kita merayakan Natal pemuda-pemudi di gereja ini. Nah, seiring terusnya waktu bergulir dan tak terasa, pada malam hari ini kita kembali merayakan Natal di tahun ini, di mana hari Natal setiap tahunnya adalah hari yang kita nanti-nantikan, terutama bagi pemuda-pemudi yang aktif dalam gereja. Hari Natal merupakan merupakan hari yang spesial bagi kita, di mana kita merayakan kembali kelahiran Yesus Kristus sebagai yang kita percayai dalam umat Kristen. Nah, karena itu di momen Natal di tahun ini kita dituntun dengan perikop dari Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-14 seperti yang sudah saya bacakan tadi, dengan tema yang dibawakan oleh pemuda-pemudi di tempat ini tadi, yaitu hidup yang membawa damai sejahtera. Nah, pertanyaan bagi kita semua yang ada di tempat ini, apakah pada perjalanan hidup kita di dalam tahun 2022 ini, kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita telah membawa hidup damai sejahtera, atau hanya karena kita merayakan Natal, hidup yang membawa damai sejahtera baru ada karena seperti pemuda-pemuda sekarang, hari Natal itu, kalau hari Natal harus bersama pasangan kah? Atau ketika kita merayakan hari Natal, apakah dengan baju baru yang sedang kita pakai atau dengan sepatu baru yang kita pakai baru kita merasakan sukacita Natal itu? Atau dalam hati kita merasa damai ketika kita memakai pakaian atau sepatu yang baru begitu? Tetapi di malam Natal ini, malam Natal pada hari ini, kita akan merenungkan kitab dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-14 tadi, yang bicara tentang gembala-gembala, di mana dari keempat Injil hanya penginjil Lukaslah yang menceritakan tentang gembala-gembala. Di masa kelahiran Yesus, mereka itu termasuk satu komunitas atau termasuk satu kelompok orang yang tidak diperhitungkan atau kaum marginal atau kaum pinggiran ya. Nah, kita lihat sementara itu di kota Bethlehem ada pendaftaran penduduk atau sensus penduduk, tetapi gembala-gembala itu justru tinggal di padang. Jadi ada kemungkinan besar mereka itu tidak turut serta dalam aktivitas kemasyarakatan yang sedang dilangsungkan oleh pemerintah. Atau dengan kata lain, gembala-gembala di tempat itu pada saat itu tidak ikut disensus atau tidak ikut didaftarkan dalam daftar kependudukan di tempat itu. Karena pada zaman itu gembala-gembala itu termasuk dalam satu kaum marginal, atau gembala-gembala itu termasuk ke dalam satu kaum yang dipinggirkan atau yang seperti dimarginalkan pada saat itu. Nah, namun walaupun gembala pada masa itu dianggap sebagai pekerja kasar, karena terkadang mereka juga harus siap bertaruh nyawa demi menjaga kawanan domba untuk tetap diselamatkan. Pada saat itu, gembala-gembala itu harus mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kawanan dombanya. Mengapa saya katakan demikian? Pada saat itu gembala-gembala itu rela tidur di kandang dombanya, tidur di ladangnya, atau tidur di padang-padang gitu, demi untuk menyelamatkan kaum dombanya. Nah, itu merupakan salah satu apresiasi masyarakat Yahudi terhadap para gembala yang dikatakan nyaris tidak ada pada saat itu. Namun, ini mau menunjukkan para gembala yang dianggap kurang penting, tetapi justru mereka lah yang pertama sekali mengetahui tentang berita kelahiran Yesus itu. Pada Injil Lukas ini
menjelaskan bahwa malaikat itu mengurai rasa takut kepada gembala dengan sapaan yang menguatkan. Pada saat itu malaikat menguatkan para gembala itu dengan seruan, "Jangan takut." Nah, pada saat itu malaikat mengatakan kepada gembala tersebut, "Janganlah takut." Penguatan ini kemudian diikuti dengan penyampaian berita-berita penting yang bukan hanya untuk gembala, bukan hanya untuk para gembala atau orang Yahudi saja, tetapi untuk seluruh bangsa di tempat itu. Malaikat berkata, "Janganlah takut." Nah, keagungan yang dirasakan oleh para gembala yang direspon dengan sukacita dan pujian karena mereka dijadikan saksi pertama. Gembala itu dijadikan saksi pertama yang melihat kelahiran Yesus pada saat itu. Nah, ini merupakan salah satu kebanggaan pada para gembala yang pada saat itu mereka dimarginalkan, mereka disingkirkan atau seperti diasingkan dari masyarakat pada saat itu. Tetapi ini merupakan satu kebanggaan bagi para gembala itu, di mana pada saat malam kelahiran Yesus itu mereka menjadi saksi pertama yang melihat kelahiran Yesus. Nah, oleh karena itu dalam ayat 10 dalam perikop ini, penulis kitab Injil Lukas mau menjelaskan bahwasannya ada kabar berita yang menjelaskan, yang menggembirakan yang disampaikan oleh malaikat itu. Yang pertama itu memberitakan kesukaan besar yang diperuntukkan bagi seluruh bangsa, yang diperluas lagi, yang ditujukan bagi setiap orang percaya. Nah, berita kelahiran itu dipertegas pada ayat yang ke-11, di mana di situ dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Janji penggenapan Allah tentang ini telah digenapinya melalui kelahiran Yesus Kristus yang telah lahir seperti kita menjadi manusia. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya dilanjutkan dengan 3 kata penting, yakni mengenai tiga gelar yang merupakan jawaban atas kelahiran Yesus. Yakni yang pertama, ia disebutkan dengan sebutan juru selamat, yang artinya juru selamat ini ia sebagai penyelamat, ia sebagai penolong, bahkan hal ini merujuk bahwa dialah yang akan menyelamatkan dunia dan manusia. Nah, sebutan yang kedua yaitu Kristus. Ini berasal dalam bahasa Ibrani, yaitu Mesias atau Al-Masih, yang berarti ini diurapi. Ini kata atau sebutan Kristus ini, sebutan yang kedua, gelar yang kedua ini menjelaskan bahwa dia akan menduduki jabatan sebagai nabi, imam, dan raja. Nah, yang ketiga itu Tuhan Allah atau Kurios. Maksudnya di sini yaitu Kristus yang dijanjikan Tuhan Allah datang daripadanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, saudara-saudara atau teman-teman muda-mudi yang berada saat ini, jelas kita lihat pada ayat yang ke-12, bacaan ini menjelaskan tentang berita besar yang ini diikuti dalam penyampaian tanda mengenai bayi itu. Yakni dalam ayat 12 dikatakan di sini, ia dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam kalungan. Nah, tanda-tanda ini melukiskan suatu realitas yang sederhanaan dibandingkan dengan kelahiran di masa sekarang. Dikatakan sederhana di sini karena pada saat itu Yesus lahir di kandang domba. Itu melambangkan kesederhanaan, berbeda dengan kelahiran pada saat ini. Ketika kita lahir atau bahkan orang-orang tua yang hadir di sini ketika melahirkan seorang anak itu, kita melahirkan di tempat yang istimewa gitu, di tempat yang bagus, di rumah sakit, atau bahkan ada yang melahirkan di tempat-tempat yang bagus, bahkan di hotel yang berbintang 5. Berbeda dengan kelahiran Yesus yang dimana Yesus itu sendiri
lahir di kandang domba. Itu melambangkan sebuah kesederhanaan, berbeda dengan kelahiran di zaman sekarang. Nah, tanda ini melukiskan suatu realitas yang sederhana, tetapi itulah yang dijalani oleh Yesus. Ia tidak lahir di tempat yang bagus, ia tidak lahir di hotel yang berbintang 5, atau bahkan ia tidak lahir di rumah sakit yang mahal. Tetapi pada saat itu parade sejumlah besar malaikat yang menyandungkan kemuliaan dan damai sejahtera menjadi pengalaman hebat lainnya yang dinikmati oleh para gembala itu, di mana pada saat itu gembala menyaksikan kelahirannya. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat itu gembala memiliki keuntungan tersendiri ketika mereka sedang mengembalakan kawanan dombanya. Ia melihat, atau para gembala itu melihat kelahiran Yesus itu sendiri. Karena di tempat yang hina dan yang kotor, atau di tempat di kandang domba tadi, justru ada sukacita dan pujian. Seperti lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, itu Gloria in Excelsis Deo. Sebab peristiwa kelahiran ini mengandung arti kemuliaan bagi Allah di surga, dan kesejahteraan, keselamatan bagi umat manusia di bumi. Saudara-saudara, teman-teman muda-mudi yang saat ini merayakan Natal, bagi setiap orang percaya, malam Natal ini merupakan puncak persiapan kita dalam menyambut hari Natal. Tetapi terkadang tanpa kita sadari, di momen-momen di malam Natal ini sering kita abaikan. Itu karena apa? Karena kita sering sekali atau kita terbiasa disibukkan dengan mempersiapkan apa yang akan kita pakai nanti pada saat Natal. Dan bahkan teman-teman muda-muda di sini, saya rasa ketika kita bertemu dengan malam Natal, mungkin muda-muda di sini sering berpikiran, nanti di malam Natal saya berpasangan dengan siapa ya? Pasangan saya siapa ya, gitu kan. Lalu juga kita muda-mudi di sini, kita lebih mengutamakan outfit kita gitu. Kita mengutamakan baju baru saya nggak ada, nanti saya pakai baju apa, sepatu saya apa, begitu. Nah, dari situ kita jadi seakan-akan malam Natal itu tidak spesial bagi kita. Kita tidak menikmati malam itu karena kita disibukkan dengan penampilan kita, dengan teman-teman kita, bahkan dengan atau yang biasa disebut dengan kenikmatan duniawi. Itu biasa terjadi pada muda-mudi, apalagi seperti umur-umur kita sekarang yang masih bisa dikatakan kita lebih terfokus pada penampilan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus, berita kelahiran Yesus Kristus di malam Natal ini mau mengingatkan kita kembali, mau menyadarkan kita bahwa Kristus telah lahir dengan penuh kesederhanaan. Ia lahir dengan sederhana. Ia tidak lahir dengan membawa hal-hal yang seperti yang kita pakai sekarang gitu. Ia lahir dengan sederhana, ia lahir di kandang domba, bukan di tempat yang mewah seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, dengan ia lahir di tempat yang sederhana, dengan penuh kesederhanaan, telah diutus dan diurapi untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, sehingga dengan berita ini maka kelahirannya membawa hidup yang membawa damai sejahtera, seperti tema Natal kita pada malam hari ini. Itu tema ini bagus sekali yang dibawakan oleh teman-teman muda-mudi di tempat ini. Nah, teman-teman di sini selama 4 minggu lebih dalam masa Advent, kita telah dipersiapkan dalam merayakan pesta Natal yang pada malam hari ini telah kita rayakan bersama, yang dimana Natal pada malam hari ini dibawakan oleh muda-mudi di gereja ini. Nah, teman-teman yang terkasih, berita Natal ini merupakan berita yang selalu kita nantikan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di malam Natal ini kita kembali diingatkan untuk menyatakan diri kita menjadi alat damai bagi sesama. Sebab kelahiran Yesus ini membuktikan bahwa ia itu dilahirkan untuk memberitakan kabar. Ia dilahirkan
untuk memberitakan kabar baik supaya semua orang itu saling menguatkan. Nah, saling menguatkan, menolong yang lemah, dan saling membantu mereka yang berkekurangan, dan juga berani mengatakan atau berani berkata yang benar di atas yang tidak benar, berlaku adil serta menegakkan keadilan bagi sesama dengan terhadap sesama. Nah, dengan demikian kehidupan kita diselamatkan dan berkenan kepadanya. Sering sekali juga kita ketika kita di umur muda-muda seperti ini, muda-mudi, kita jiwa-jiwa muda kita itu atau semangat muda kita itu masih terbawa-bawa dengan emosi kita. Terkadang kita juga di sini ketika kita melihat teman kita yang lemah, kita tidak memperdulikannya gitu. Bahkan ada yang lebih parah, ketika kita melihat teman kita yang lemah, kita malah membuli dia gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang buruk. Harusnya di sini dalam tema Natal yang kita bawakan pada malam hari ini, ketika kita melihat teman kita yang lemah, seharusnya kita harus saling menguatkan, bukan malah sebaliknya, kita malah menjatuhkannya, bahkan mengasingkannya, atau bahkan mungkin kita memperlakukan dia seolah-olah dia itu tidak berharga gitu. Melalui tema Natal ini, kita diajak di sini untuk saling menguatkan yang lemah dan saling membantu mereka yang berkekurangan. Kita juga di sini dituntut untuk berani mengatakan yang benar di atas ketidakbenaran itu. Kita harus berani mengungkapkan kebenaran di atas ketidakbenaran. Nah, dengan demikian juga hidup kita diselamatkan dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah maksud berita Natal yang disampaikan bagi kita, di mana sikap Tuhan Allah ini yang membawa damai sejahtera diperuntukkan bagi semua orang. Karena berita Natal, Yesus membawa hidup damai sejahtera. Maka dari khotbah yang saya bawakan ini dengan tema Natal yang diberikan oleh muda-mudi pada Natal malam hari ini, marilah kita menyambut dan marilah kita merayakan Natal Yesus Kristus dengan damai sejahtera dalam hubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama, dengan lingkungan di sekitar kita. Terpujilah Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak, sebentar lagi setelah selesai ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan kiranya Engkau menuntun kami supaya bolehlah kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan semakin bertambahlah takwa kami melalui firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Semoga setelah pulang nanti kami dengan keadaan baik dan membawa damai sejahtera ke tempat kami masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.